Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masito dengan NIM 25 12 11 60010. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan dasar pasca sarjana Universitas Askia tahun 2025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah statistik dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono MPD. Pada video ini, saya akan membuat tutorial uji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan tutorial uji normalitas. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal berarti data menyebar secara simetris di sekitar nilai rata-rata dan membentuk kurva lonceng. Selanjutnya, saya juga sudah menyediakan nilai akhir semester 1 kelas 5A dan kelas 5B, di mana siswanya berjumlah 15 orang, dan ini ada nama siswa saya tandai dengan A1 sampai A15. Nilai kelas 5B sudah ada juga, dan nilai kelas 5B juga sudah tersedia. Samping kanan saya sudah mengelompokkan nilai kelas 5A dan kelas 5B, dan saya tandai kelas 5A dengan nilai kelas 5A saya tandai dengan angka 1, dan nilai kelas 5B saya tandai dengan angka 2. Baik, kita lanjut ke aplikasi SPSS. Nah, ini dia. Di sini banyak menu-menu yang harus kita pilih nantinya. Yang pertama sekali ini ada menu varian view. Di bagian bawah kita pilih variabel view. Pada kolom name kita isi hasil, dan kolom kedua kita isi kelas. Kemudian pada kolom desimal kita ganti dengan angka 0. Kolom kedua juga seperti itu dengan angka 0. Pada kolom label kita isi nilai semester, nilai akhir semester. Pada kolom kedua kita isi dengan kelas 5. Selanjutnya kita pilih menu paling bawah yaitu data view. Ada data view, sini sudah terisi, ada kolom hasil dan ada kolom kelas. Kemudian kita kembali ke menu Excel, di mana nilai peserta didik kelas 5 sudah dikelompokkan tadi, kita blok. Kemudian copy paste, kembali ke aplikasi SPSS, copy paste. Ini dia sudah muncul nilai dan tanda. Selanjutnya kita klik analyze, kita pilih deskriptif statistik, kita klik explore. Pada nilai akhir semester kita pindahkan ke dependent list. Pada kelas 5 kita pindahkan factor list. Selanjutnya kita klik close. Karena kita menguji normality, kita centang normality plots white text. Kemudian kita klik continue. Oke. Ini dia muncul tes normality. Sebelumnya kita lihat dulu
Interpretasi uji normalitas. Jika nilai signifan lebih dari 0,5 maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifan kurang dari 0,5 maka data berdistribusi tidak normal. Jadi kita lihat sederhana ini kurang dari 0 lebih dari 0,05 berarti berdistribusi normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tutorial uji homogenitas. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah varians atau tingkat penyebaran data dari dua kelompok atau lebih sama atau homogen. Lanjut kita ke aplikasi data juga sudah saya sediakan aplikasi. Kembali kita aplikasi SPSS, aplikasi yang kita gunakan. Ini ada menu name, kita isikan dengan hasil. Yang kedua kita isi dengan kelas. Kemudian pada desimal kita ganti dengan angka 0. Kolom kedua juga dengan angka 0. Pada kolom label kita isi dengan nilai akhir semester. Kolom kedua kelas 5. Kemudian kita lanjut kepada ini sudah terisi data view. Ambil lagi data yang sudah dikelompokkan, kita blok sampai habis, selesai ke bawah. Kemudian kita copy paste ke aplikasi SPSS. Lalu kita pilih menu analyze, kita pilih conformant. Kita pilih conformant, kita klik one way ANOVA, oke. Lalu kita klik yang nilai akhir semester pada dependent list. Kemudian pada kelas kita klik ke kolom aktor. Lalu kita klik option. Lalu kita klik continue. Oke. Nah, inilah hasil dari uji homogenitas. Sebelumnya kita lihat dulu interpretasi uji homogenitas.
yaitu jika nilai signifan lebih dari 0,5 maka datanya dikatakan homogen. Jika nilainya signifannya kurang dari 0,5 maka datanya dikatakan tidak homogen. Jadi melalui data yang sudah dilakukan, data ini tidak homogen. Baik, selanjutnya uji T. Sebelum kita masuk ke uji T, kita lihat dulu apa itu pengertian uji T. Uji T adalah statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata mean yang signifan antara dua kelompok data atau antara rata-rata sampel dengan suatu nilai tertentu. Baik, sini saya sudah siapkan data dari nilai akhir semester 1 kelas 5 dan kelas 5B. Siswanya ada 15 orang. Kemudian nama siswa saya tandai dengan A1 sampai A15. Nilai kelas 5A sudah ada juga dalam kolom. Kemudian nilai kelas 5B juga sudah tersedia. Lalu saya kelompokkan nilai A dan nilai kelas 5B, dan saya memberi tanda pada kelas 5A itu angka 1 dan pada kelas 5B itu angka 2. Kemudian lanjut kita ke aplikasi SPSS. Sini ada beberapa menu yang harus kita pilih nanti dalam melakukan uji T. Pertama, ada kolom variabel new. Pada variabel view ada kolom name. Di sini kita tulis hasil. Pada kolom kedua kita tulis kelas. Dan pada kolom desimal, angkanya kita ganti dengan angka 0. Kemudian angka kolom kedua juga kita ganti dengan angka 0. Pada kolom label kita isi nilai akhir semester. Dan pada kolom kedua kita isi dengan kelas. Lalu kita pindah ke data view. Ini sudah ada hasil pada kolom pertama, kolom kedua kelas. Kemudian kita kembali ke data Excel, ambil blok data Excel. Kemudian copy paste, masukkan ke SPSS. Lanjut kita copy paste, nilainya sudah kelihatan. Kemudian lanjut kita kepada menu analyze, ambil paper conformance, kemudian pilih menu independent sample text. Oke. Kemudian nilai akhir semester kita masukkan kepada test variable, kemudian kelas kemudian klik continue, klik OK. Nah, ini dia daripada hasil dari uji T. Sebelumnya kita lihat dulu interferentasi uji T. Jika nilai signifan lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika signifan kurang dari 0,5 maka H0 dan H1 diterima. Jadi
ini. Simpulkan H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Itulah uji T yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan melaksanakan tutorialnya uji one way ANOVA. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu syarat sebelum melakukan uji ANOVA. 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor variabel independen berupa non-metrik data kategorikan. Yang ketiga, variabel data penelitian distribusi normal. Yang keempat, variabel data penelitian mempunyai varian yang sama, homogen. Di sini saya sudah menyiapkan data itu kelas 5A dan 15 orang. Kemudian ada nilai mata pelajaran PKN, matematika, bahasa Indonesia. Kemudian nilainya sudah ada dalam kolom dan juga nilai bahasa sudah tersedia. Saya juga mengelompokkan nilai PKN, matematika dan bahasa Indonesia, dan saya beri kode angka 1 untuk mata pelajaran PKN dan angka 2 untuk mata pelajaran matematika, angka 3 untuk mata pelajaran PKN. Selanjutnya kita masuk kepada aplikasi SPSS, dimana kita akan menemukan banyak menu-menu. Ini pada kolom nama kita isi dengan nilai. Kemudian kolom kedua itu mapel. Lanjut kepada desimal, kita isi dengan angka 0. Kemudian yang kedua juga 0. Pada kolom label kita isi nilai akhir semester. Kolom kedua isi kelas 5. Pada value kita buat itu pertama itu PKN, itu tabelnya PKN. Kemudian kolom kedua kita buat itu labelnya matematika. Kemudian kolom ketiga labelnya 3 itu bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke tab data view. Ada di sini kita ambil data Excel, kita blok,
uji 1W ANOVA jika nilai signifikan lebih dari 0,5 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan antara kelompok data. Jika nilai signifikan kurang dari 0,5 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan antara kelompok data. Nah, itulah tadi uji 1W ANOVA yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.